sebelum kita masuk ke videonya, yuk kita kenalan dengan anggota dari kelompok 4 mata kuliah PMPK kelas A1 Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Nah, di sini kami akan menampilkan sebuah drama mengenai konsep kecerdasan dan bagaimana sih strategi belajar di masa pandemik seperti ini. Selamat menyaksikan. Hai, aku Dida. Aku adalah seorang murid SMA yang tinggal jauh dari orang tuaku. Kedua orang tuaku tinggal di luar Jawa. Di kota yang besar ini, aku tinggal sendiri. Melakukan apapun semuanya serba sendiri. Oh iya, hari ini adalah seminggu setelah ujian selesai. Aku sebenarnya takut untuk melihat hasil ujianku. Aku takut mengecewakan Bunda. Hai Dida. Hai Vira. Gimana nih ulangan tadi? Lancar nggak? Ya gitu deh, deg-degan hasilnya. Wah, iya kan, sama, aku juga. Takut sih. Iya, makanya. Deg-degan banget. Kapan ya nilainya keluar? Tunggu. Kayaknya nih nilainya udah keluar deh. Hah? Sumpah? Mana? Tunggu sebentar ya, aku cariin dulu punyamu. Oke. Itu Dida. Keluyuran terus sama teman-teman, gak ada yang namanya belajar tuh jangan-jangan kamu buka laptop tuh drakoran terus ya. Astaga Dida, Bunda nih bayar mahal loh ya nyekolahin kamu nih. Bunda ada kerja sampai jam segini, kamu cuma dapetnya segitu. Bener-bener deh. Ya Tuhan Dida, kenapa sih kamu ini? Makanya toh jangan banyak main drakorannya JC-nya. Lama-lama laptopnya bendasikan. Tahu nggak sih, aku habis dimarahin Bunda karena rapatnya jelek. Aku sedih banget. Jadi bad mood juga. Hai kalian, tentunya kalian pasti tahu satu kisah klasik ini. Kisah ini menceritakan seekor ikan yang diharuskan memanjat sebuah pohon. Pada suatu hari, Kera sang guru mengadakan tes dengan menilai seberapa cepat muridnya dapat memanjat sebuah pohon. Apakah kalian tahu? Murid sang kera sangatlah beragam. Ada si macan, si ular, si zebra, si monyet, dan juga si ikan. Pastinya hanya si monyet yang akan berhasil menyelesaikan tes itu tanpa kendala yang berarti. Di sisi lain, bagaimana caranya ikan dapat memanjat di sebuah pohon? Dengan tidak bisanya ikan memanjat pohon, apakah itu artinya dia bodoh? Tentu saja tidak. Jika tes berupa kemampuan berenang, tentu saja ikan akan mendapatkan nilai tertinggi. Ilustrasi kisah tersebut menggambarkan bahwa kemampuan masing-masing individu itu unik dan berbeda-beda. Tentunya tidak bisa untuk disamaratakan. Untuk memenuhi tuntutan lingkungan bukanlah hal yang mudah. Standar kecerdasan setiap lingkungan akan berbeda-beda. Tapi masih banyak yang menyepelekan proses belajar untuk mencapai kecerdasan itu sendiri. Jadi, apa sih sebenarnya itu kecerdasan? Kecerdasan telah didefinisikan dalam banyak cara, seperti kemampuan tingkat yang lebih tinggi, seperti contohnya adalah dalam penalaran abstrak, representasi mental, pemecahan masalah,
dan pengambilan keputusan. Selain itu, kecerdasan juga identik dengan kemampuan untuk belajar, pengetahuan emosional, kreativitas, dan adaptasi untuk memenuhi tuntutan lingkungan secara efektif. Coba renungkan ini. Jika kalian merasa kurang baik di bidang matematika, tetapi kalian sangat baik di bidang seni, apakah artinya kalian tidak cerdas? Tentu saja teman-teman, jawabannya adalah kalian cerdas dengan jenis kecerdasan kalian masing-masing. Dan kalian tidak perlu khawatir karena salah satu tokoh yaitu Howard Gardner telah membuat suatu gagasan tentang kecerdasan majemuk. Jadi apa sih itu kecerdasan majemuk? Jadi menurut Gardner, semua orang memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, tetapi semuanya sederajat. Tidak ada kecerdasan yang lebih baik atau kecerdasan yang lebih buruk. Menurutnya, tes IQ tidak sepenuhnya akurat untuk menggambarkan kemampuan seseorang. Dalam teorinya, Gardner memiliki 8 kecerdasan yang berbeda berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dihargai dalam budaya yang berbeda. Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek dengan terampil. Yang kedua adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kapasitas untuk mendeteksi dan merespons dengan tepat suasana hati, motivasi, dan juga keinginan orang lain. Yang ketiga adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kapasitas untuk menyadari diri sendiri dan selaras dengan perasaan batin, nilai-nilai, keyakinan, dan proses dalam berpikir. Yang keempat ada kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan abstrak, dan kapasitas untuk membedakan pola logis dan juga numerik. Berikutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan ini terkait dengan kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme dan juga nada. Yang keenam adalah kecerdasan naturalistik, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorisasikan hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain yang ada di alam. Yang ketujuh adalah kecerdasan verbal linguistik yang berkaitan dengan keterampilan verbal yang berkembang dengan baik dan kepekaan terhadap suara, makna, dan juga ritme dalam kata-kata. Dan yang terakhir adalah kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan untuk berpikir dalam gambar, untuk memvisualisasikan secara akurat dan abstrak. Menurut kalian, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian memiliki jenis kecerdasan seperti apa? Berdasarkan teori multiple intelligence dari Howard Gardner, setiap orang memiliki banyak cara dalam berpikir dan juga belajar. Kemudian di saat pandemi seperti sekarang, bagaimana sih strategi belajar yang sesuai? Yuk cari tahu resep belajar dari rumah efektif yang telah kami siapkan khusus untuk kalian. Yang pertama adalah motivasi diri. Kalian bisa membuat perjanjian dengan diri sendiri kalau kalian baru bisa melakukan aktivitas favorit kalian setelah semua target belajar kalian tercapai. Kalian juga bisa menulis dan memasangkan pepatah motivasi favorit kalian di dekat meja belajar. Oh iya, jangan ragu untuk meminta bantuan dari keluarga dan juga teman-teman untuk mengingatkan kalian. Yang kedua adalah atur waktu. Kalian bisa mencoba untuk mengatur waktu belajar kalian dengan teknik Pomodoro. Caranya dengan menentukan target harian dan jam belajar kalian setiap paginya. Cobalah buat daftar tugas atau to-do list ya teman-teman. Komunikasikan juga jadwal belajar kalian kepada orang tua, teman, kakak, atau adik supaya mereka juga bisa ikut membantu kalian. Oh iya, penting untuk kalian ingat setelah semua tugas kalian selesai, melakukan aktivitas lain seperti olahraga atau mengembangkan hobi sangatlah penting juga untuk dilakukan. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas dan hobi. Teman-teman sekalian, marilah kita mulai mengerjakan tugas dengan membaca instruksi yang telah diberikan oleh dosen ataupun guru kalian. Jangan takut bertanya jika terdapat hal-hal yang masih kurang dimengerti. Pastikan kalian sudah menyiapkan sarana dan prasarana belajar seperti HP, laptop, koneksi internet yang stabil,
kuota yang cukup, serta aplikasi yang akan digunakan selama belajar. Jangan lupa berikan waktu untuk menyegarkan diri kalian dengan berolahraga, memasak, atau melakukan aktivitas favorit kalian. Yang keempat adalah tanyakan orang. Kalian tetap bisa berinteraksi dengan orang lain selama pandemi ini loh, tetapi kalian juga harus ingat untuk menjaga prokes kesehatan kita. Dengan berinteraksi dengan orang lain membantu proses belajar dan memastikan kita mengetahui apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita bisa bertanya pada orang tua, guru, teman-teman sekelas, ataupun website sumber belajar dan juga platform berita agar tidak tersesat ketika melakukan proses belajar. Yang kelima adalah ulang materinya lagi. Untuk memahami materi, tidak cukup kita hanya mengerjakan tugas saja. Lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah menonton video pembelajaran online. Yang kedua, diskusi virtual dengan teman. Yang ketiga, membuat rangkuman atau mind map. Dan yang keempat dan terakhir adalah mengerjakan soal tambahan. Dan yang terakhir adalah lanjutkan dan perbaiki. Setelah melakukan kelima strategi belajar yang telah dijelaskan, cobalah kalian untuk merenungkan kembali apakah pola belajar ini berhasil untuk kalian. Hal ini dapat dimulai dengan menanyai diri kalian sendiri, seperti jika sudah berhasil bagaimana caranya agar dapat optimal, atau sebaliknya, jika belum berhasil faktor apa yang mempengaruhinya dan bagaimana solusinya. Apakah kalian tahu, suasana rumah dapat mendukung dan memperlambat perkembangan otak pada anak? Suasana emosional rumah yang hangat dan demokratis dapat merangsang perkembangan otak anak yang sedang tumbuh dan mengembangkan kemampuan mentalnya. Sebaliknya, apabila suasana dingin dan otoritas yang tercapai di dalam rumah, maka dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan otak pada anak. Dalam hal ini, orang tua memegang peran penting dalam menentukan pola asuh yang nantinya akan digunakan untuk pembentukan kepribadian, motivasi, kecerdasan emosional, serta persepsi anak mengenai kecerdasan. Lantas, jika pandemi terus berjalan dan mengharuskan anak belajar dari rumah, siapa yang akan berperan mencapai atau menciptakan lingkungan untuk mengembangkan potensi kecerdasan pada anak? Jadi jawabannya adalah orang tua dan juga orang-orang di sekitar rumah itu tentu saja. Apakah kalian tahu bahwa peran orang tua sangatlah diperlukan selama pembelajaran jarak jauh untuk mendukung perkembangan kecerdasan anak? Orang tua memegang peran utama sebagai pengganti guru serta teman sekolah dalam proses pengembangan potensi kecerdasan anak. Orang tua sebisa mungkin mengimbangi kebutuhan yang seharusnya anak dapatkan di sekolah, seperti berdiskusi, bermain, dan menjadi teman berbagi yang baik untuk anak. Mendukung anak untuk menemukan dan mengembangkan potensi kecerdasan memang bukan tugas yang mudah. Namun hal ini akan menyenangkan jika orang tua melakukannya dengan senang hati. Berikutnya, kami akan memberikan beberapa tips yang dapat diterapkan oleh orang tua agar lebih dekat dengan anak. Yang pertama adalah tanamkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki tingkat kecerdasan dan potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, selalu dorong dan gali potensi apa saja yang dimiliki pada diri anak. Yang ketiga, akuilah bahwa mengajar dan mendidik anak bukanlah proses yang mudah. Yang keempat, biasakan diri untuk selalu berpikiran terbuka, dan yang terakhir adalah kontrol emosi. Dan sadari bahwa pengucapan kata-kata yang kurang baik, seperti bodoh, akan memberikan dampak buruk kepada anak. Maka hindarilah untuk melakukan hal tersebut. Ketika masa pandemi seperti ini, dukungan orang tualah yang sangat penting, karena orang tua merupakan sosok paling sering ditemui saat pembelajaran di rumah. Orang tua harus memfasilitasi dan mendukung anaknya untuk berkembang dan menemukan potensi dirinya. Kemungkinan bahwa pembelajaran akan terhambat selama masa pandemi akan terus ada, baik karena keterbatasan untuk materi maupun situasi rumah yang tidak kondusif. Namun, kemauan dan dukungan dari orang sekitar, yaitu keluarga, tidak boleh surut. Potensi kecerdasan dapat diolah dengan baik dengan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Maka mulailah mencari potensi kecerdasan kalian dari sekarang dan tidak ada kata terlambat selama kalian mau mencoba dan berusaha.
Nah, itu tadi adalah drama singkat mengenai konsep kecerdasan dan strategi belajar di masa pandemik seperti ini. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.